Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Vita Mutia Azahra dengan NIM 2107204 dari kelas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 2A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan artikel yang ditugaskan oleh Ibu Nuri Novianti Afidah dan Ibu Nur Hasana selaku dosen pengampu Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, di sini artikel yang saya buat berjudul Potret Pendidikan di Daerah 3T, Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, poin dari artikel ini ada 5. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Di sini yang pertama ada abstrak. Abstrak dalam artikel ini disampaikan penjelasan mengenai arti pendidikan, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sehingga dalam melaksanakan prinsip penyelenggaraan pendidikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, selanjutnya ada pengertian daerah 3T. Daerah 3T adalah wilayah yang digolongkan sebagai daerah yang dinilai masih memerlukan bantuan dalam berbagai sektor, termasuk di dalamnya ialah sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga adanya kebijakan dalam skala nasional lainnya. Nah, daerah 3T menjadi singkatan daripada kepanjangan atas daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Nah, wilayah ini sendiri tidak terlepas daripada adanya sistem pembangunan yang tidak merata. Alasannya, pembangunan yang berkaitan pada aspek edukasi nasional, pendidikan yang tidak merata sedemikian penting untuk menjadi sorotan utama di antara permasalahan nasional lainnya. Nah, daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal juga merupakan daerah yang paling terluar pada wilayah Indonesia. Pada dasarnya ada 122 wilayah di Indonesia yang masuk dalam wilayah 3T. Di abstrak ini terdapat 3 kata kunci, yaitu pendidikan, daerah 3T, dan juga wilayah. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Nah, di sini pendidikan merupakan salah satu indikator majunya suatu negara. Jika pendidikannya maju, maka akan maju pula negara tersebut. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dewasa ini, sangat perlu menjadi perhatian pada sektor pendidikan yang semakin profesional dan bermutu tinggi. Kualitas pendidikan tinggi sangat diperlukan untuk menghadapi era globalisasi sekarang ini. Nah, dalam hal itu, manajemen pendidikan secara kompleks harus dipersiapkan dan disempurnakan dalam segala konteks substantif yang mendukungnya, yaitu penempatan tenaga pendidik profesional serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di daerah 3T. Nah, guna meningkatkan peran pendidik sehingga output peserta didik dapat berimbang dengan daerah lain. Nah, permasalahan pendidikan di daerah 3T ini antara lain yang terkait dengan tenaga pendidik, seperti kekurangan jumlah guru, distribusi tidak seimbang, kualifikasi di bawah standar, kurang kompeten, dan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu. Nah, selanjutnya masih di pendahuluan. Nah, sebagai upaya bersama, saya sebagai penulis membuat artikel ini untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang serius pada bidang pendidikan, sebagai asas pokok dalam mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa yang beriman, bertakwa, dan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, penulisan artikel ini memiliki manfaat bagi penulis dan pembaca, yaitu untuk mengetahui berbagai permasalahan pendidikan di daerah 3T dan mengetahui upaya peningkatan mutu pendidikan yang dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh, terutama untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas agar daerah 3T dapat segera maju bersama sejajar dengan daerah lain. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah melalui rencana strategis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan mengingat daerah 3T memiliki peran strategis dalam memperkokoh ketahanan nasional dan keutuhan NKRI. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam artikel yang saya buat ini adalah metode penelitian analisis deskriptif. Nah, metode penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Kemudian, penelitian ini akan membahasnya dan menghasilkan kesimpulan dari suatu peristiwa tertentu. Agar hasil penelitian dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang ada, maka perlu pendekatan dengan menggunakan teknik analisis yang dimana dalam hal ini dilakukan pendekatan penilaian kritis. Nah, berikutnya, teknik analisis penelitian ini melibatkan interpretasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau penilaian kritis. Jenis dan sumber data berasal dari buku literatur dan jurnal terkait secara induktif. Nah, saya selaku penulis memakai metode penelitian tersebut untuk tujuan mengetahui permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T
Di antaranya yaitu angka putus sekolah yang masih relatif tinggi, kemudian angka partisipasi sekolah yang masih rendah, serta karena tenaga pendidik yang bertugas di daerah 3T ini diibaratkan sebagai pelengkap saja. Yang penting, proses pembelajaran dapat berjalan tanpa memperhatikan kualitas dan kualifikasi serta sumber daya manusia yang ada di daerah 3T. Nah, selain itu, sarana-prasarana yang belum memadai dan infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan yang masih sangat kurang, serta untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah menanggulangi permasalahan tersebut. Kemudian kita sudah masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, berkembangnya teknologi membuat dunia pendidikan selalu berinovasi menemukan temuan baru dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia. Namun, tidak semua elemen masyarakat dapat merasakan kemajuan dari teknologi dan informasi, seperti halnya masyarakat desa. Nah, hal ini disebabkan oleh minimnya infrastruktur yang memadai, jaringan internet yang tidak stabil, dan lain sebagainya. Pada kenyataannya, masih banyak kasus kesenjangan pendidikan yang terjadi di perkotaan dan di pedesaan. Nah, hal ini dapat terlihat dari jumlah tenaga pengajar yang terdapat di sekolah perkotaan dan sekolah di pedesaan. Jumlah guru lebih banyak terdapat di perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Nah, rendahnya minat guru mengajar di pedesaan diakibatkan oleh minimnya akses transportasi, fasilitas sekolah yang buruk yang terdapat di pedesaan, serta bagi para pendidik telah disuguhi tunjangan baik berupa program APBN dan APBD. Namun pada kenyataannya tidak adil dan tidak merata. Nah, sebab tunjangan hanya ditujukan pada pendidiknya, sementara tenaga kependidikan diabaikan, yang mengakibatkan ketersinggungan di antara sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, selanjutnya, di dalam artikel ini saya mengambil salah satu contoh kondisi pendidikan di Desa Kolengangan, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolang Mongondo atau Bomong, Sulawesi Utara. Nah, anak-anak yang tinggal di desa itu masih sulit mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Tinggal di daerah terpencil membuat kebanyakan anak-anak tak melanjutkan studi. Itu karena faktor jarak dan kondisi infrastruktur jalan tidak mendukung. Nah, hal itu boleh dilihat saat kunjungan tim dari Dinas Pendidikan atau Disdik Bomo pada Selasa 30 Juni 2020. Nah, kunjungan itu terkait dengan diseminasi pendidikan wilayah terpencil. SD Kolingangan masuk salah satu sekolah terpencil di Indonesia. Kondisi SD Kolingangan ini hanya terbuat dari papan dan nyaris terbakar. Bahkan, kondisi sekolah itu hingga saat ini belum sempat diperbaiki oleh pihak sekolah. Nah, sekolah yang hanya memiliki 3 ruang kelas dan 1 ruang guru itu dibangun sejak 2010 melalui dana PNPM. Nah, kesalahan yang ada. Oleh karena itu, penetapan daerah tertinggal dilakukan berdasarkan usulan menteri dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah. Sebanyak 122 daerah ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah tertinggal. Nah, penetapan ini dapat dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015 sampai 2019. Nah, menurut Perpres, pemerintah menetapkan daerah tertinggal setiap 5 tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan subindikator ketertinggalan daerah. Program pemerataan pendidikan dengan cara 3T inilah diharapkan mampu menjadikan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga negara kita akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu untuk mengelola sumber daya alam yang ada, bahkan negara kita dapat menjadi negara yang maju. Upaya untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut juga dapat dilakukan oleh masyarakat, guru, maupun pemerintah serta pihak lainnya. Dukungan masyarakat yang dibutuhkan yaitu dukungan moral terhadap pengajar. Nah, sebelum itu mereka harus bisa menumbuhkan kesadaran dalam diri akan pentingnya pendidikan bagi diri sendiri, bangsa, dan juga negara. Selain itu juga, guru diharapkan bisa memberikan peran lebih besar lagi, karena peran pendidik tidak bisa digantikan oleh siapapun dan apapun kondisinya, apalagi menjadi pendidik di daerah terpencil yang masih minim. Jadi, untuk melakukan peran itu secara efektif, maka diperlukan peningkatan langkah dan usaha yang jelas serta tepat. Beberapa usaha peningkatan kualitas pendidikan, yaitu tantangan terbesar yang harus segera dilakukan pemerintah. Nah, pemerintah dengan berbagai upaya telah dicanangkan program-program untuk memenuhi hak atas kependidikan. Tentu ini harus diapresiasi. Namun, realisasinya belum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam perundang-undangan. Akan tetapi, pemerintah mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan lebih memprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Nah, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah 3T yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BLU Bakti Kementerian Kominfo. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir. Di sini terdapat kesimpulan. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan wilayah yang luas dan heterogen secara geografis maupun sosiokultural memerlukan upaya yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan. Nah, di antaranya permasalahan pendidikan pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Permasalahan pendidikan di daerah 3T ini antara lain yang terkait kualifikasi di bawah standar, kurang kompeten, dan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu, serta permasalahan tentang kekurangan tenaga pendidik atau guru. Nah, terkait dengan masalah
ini, sebenarnya pemerintah telah melakukan penempatan guru-guru PNS baru ke daerah-daerah terpencil. Namun, dikarenakan terbatasnya akses ke daerah tersebut dan minimnya fasilitas pendidikan yang disediakan, membuat para guru merasa kurang nyaman mengajar di daerah tersebut dan memutuskan untuk pindah ke daerah lain. Nah, dengan demikian, sudah seharusnya pemerintah dan masyarakat saling bersinergi satu sama lain dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pemerintah diharap terus melakukan usaha pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan masyarakat untuk selalu membuka mata serta pikiran terhadap perkembangan pendidikan agar tercipta suatu bangsa yang unggul dan intelektual. Itulah tadi penjelasan artikel tentang potret pendidikan di daerah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.